selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Ibu pada materi kita hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai Cyanobacteria atau alga hijau biru. Topik yang akan kita bahas pada Cyanobacteria adalah yang pertama, kita akan membahas ciri-ciri Cyanobacteria. Lalu yang kedua, struktur sel dari Cyanobacteria. Dan yang ketiga, cara hidup dan habitat Cyanobacteria. Mari dengar penjelasan Ibu berikut ini. Yang pertama mau kita bahas yaitu adalah ciri-ciri Cyanobacteria atau alga hijau biru. Ini ada gambar di sampingnya. Sambil kalian perhatikan, itu salah satu contoh dari gambar Cyanobacteria atau alga hijau biru. Yang pertama ciri-cirinya, mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan fotosintesis, berarti memiliki yang namanya klorofil. Lalu yang kedua, mereka sebelumnya dikenal dengan nama ganggang biru kehijauan, atau sebutannya ada Cyanophyllus atau Cyanophyceae atau Cyanobacteria, sama aja ya nak. Yang ketiga, mereka dapat hidup dalam berbagai jenis suhu. Yang keempat, mereka atau Cyanobacteria dapat menghasilkan serangkaian racun dalam air minum dan di laut yang menyebabkan munculnya berbagai jenis penyakit. Ciri-ciri yang selanjutnya, yang kelima, ketika Cyanobacteria tumbuh dalam jumlah yang besar, contohnya seperti yang ada di sini ya, sebelah kanan, mereka dapat dengan mudah dilihat sebagai noda hijau di dalam air. Yang keenam, mereka dapat menghasilkan serangkaian penyakit yang dapat merusak organ-organ vital seperti hati dan juga dapat menyebabkan sakit perut, muntah, dan diare. Yang ketujuh, tergantung pada jenis dari Cyanobacteria atau Cyanobacterium, mereka dapat merusak sistem saraf pusat yang menyebabkan kelumpuhan, serangan kardio, pernapasan, dan kematian. Yang kedelapan, mereka mendorong perkembangan kanker dan penyakit degeneratif. Yang kesembilan ciri-cirinya, Cyanobacteria dapat bereproduksi secara aseksual, tetapi mereka juga memiliki beberapa mekanisme reproduksi yang unik seperti visi biner, visi multiplex, dan tunas. Selanjutnya kita akan bahas ukuran dan bentuk dari Cyanobacteria. Ganggang hijau biru atau Cyanobacteria itu berukuran jauh lebih kecil dari tumbuhan, hewan, jamur, bahkan sel protista. Ukurannya biasanya 1/10 atau 1/20 dari ukuran sel eukariotik. Bentuk eksternal mereka adalah bulat dan mereka dapat hidup secara tunggal atau berpasangan, bahkan dapat hidup berkelompok atau berantai. Seperti pada sel tumbuhan, sel Cyanobacteria juga memiliki struktur dinding sel. Meskipun Cyanobacteria jauh lebih kecil dan sederhana daripada eukariota struktural, tetapi mereka itu ukurannya lebih besar dan memiliki struktur internal yang lebih daripada virus. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas struktur sel dari Cyanobacteria. Ini ada gambarnya ya, jelas terlihat warna hijau di sini. Oke, yang pertama, struktur sel dari Cyanobacteria yaitu memiliki lapisan lendir yang berfungsi untuk membantu pergerakan meluncur pada Cyanobacteria uniseluler serta gerak bergetar atau maju mundur atau osilasi pada Cyanobacteria. Yang kedua ada dinding sel, berfungsi untuk memberikan bentuk tetap pada ganggang dan melindungi isi sel. Yang ketiga, membran sel, berfungsi membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat. Selanjutnya struktur sel dari Cyanobacteria. Yang keempat yaitu membran fotosintetik, berfungsi untuk proses fotosintesis. Yang kelima mesosom, berfungsi untuk menghasilkan energi.
yang keenam ya, sitoplasma. Terdapat penyimpanan ribosom, granula penyimpanan, vakuola gas, protein padat, dan nukleoplasma. Lalu yang ketujuh ada ribosom, berfungsi untuk sintesis protein. Yang kedelapan ada granula penyimpanan, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang kesembilan nukleoid. Nukleoid yaitu materi genetik yang tersusun dari nukleoplasma. Selanjutnya yang ketiga, yang C, kita akan membahas cara hidup dari cyanobacteria dan habitatnya. Yang pertama, cara hidupnya. Hidupnya secara bebas ataupun bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain. Yang kedua, sebuah sistem organisme fotoautotrop, artinya mampu berfotosintesis dengan menggunakan sumber cahaya untuk menyusun makanannya dengan menggunakan senyawa sederhana seperti karbon dioksida, amonia, nitrit, nitrat, dan ion organik lainnya. Yang ketiga, cyanobacteria ini memiliki cara hidup yaitu memiliki kesamaan dengan ganggang yang mampu menggunakan air sebagai sumber elektron dan mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat. Lalu kita akan bahas, tadi ada cara hidupnya, lalu yang kedua kita akan bahas habitatnya. Nah, bisa dilihat jelas ya, ini gambar cyanobacteria kalau secara mikroskop ya. Nah, ini kalau secara penampakannya di air yang tergenang. Cyanobacteria dapat hidup di berbagai habitat, sebagai contoh di air laut, air tawar, rawa, sawah, kolam, air got, tanah, dan tembok. Yang kedua, beberapa spesies dapat hidup di habitat yang ekstrim. Dan yang ketiga, cyanobacteria dapat tumbuh subur dan terlihat sebagai lapisan tipis berlendir yang mengambang di permukaan air. Nah, ini dia, bisa kita lihat dengan jelas ya. Inilah contoh cyanobacteria yang dapat tumbuh subur, berkelompok atau berkoloni tumbuhnya. Ini lapisan tipis, seperti lumut tapi bukan lumut ya. Inilah cyanobacteria. Jika diperbesar seperti inilah dia bentuknya yang kita lihat di sini. Baiklah anak-anak, itu dia tadi mengenai topik kita dari cyanobacteria. Kita sudah membahas mengenai ciri-ciri cyanobacteria, struktur sel bakteria, struktur sel dari cyanobacteria, dan kita juga sudah membahas mengenai cara hidup dan habitat dari cyanobacteria. Untuk itu, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, silakan kalian pindahkan ke buku catatan kalian, tulis yang rapi. Jika ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan kepada guru bidang studi biologi kalian di kelas kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak yang rajin walaupun di rumah saja, dan tetap berprestasi. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.